Shalom, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, para simpatisan dan pendengar setia Renungan Pagi. Puji syukur berkat Tuhan masih kita rasakan dan nikmati di pagi hari ini, di mana kita boleh beristirahat dan bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, serta memiliki kesempatan untuk merenungkan firman-Nya bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu pada kami hingga saat ini. Tuhan telah menganugerahi hikmat-Mu sebagai penuntun jalan yang benar, membentuk dan membawa kami hidup agar kami bisa melawan kuasa iblis yang bertujuan membawa kami ke dalam kehancuran hidup. Kami memohon, ampuni kami atas segala salah dan dosa, karena seringkali kami lalai membaca firman dan petunjuk-petunjuk-Mu untuk menjalani hari-hari anugerah-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebijaksanaan dan petunjuk-Mu lewat bacaan Alkitab 1 Petrus 5 ayat 8-9. Anugerahilah kami hikmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada minggu ini warga Gereja Masihi Injili di Minahasa merenungkan kitab 1 Petrus 5 ayat 1-10. Dan pada hari Jumat ini kita akan merenungkan dua ayat, 1 Petrus 5 ayat 8-9, yang bunyinya sebagai berikut. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini adalah lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Di tengah dunia yang semakin tidak menentu, tantangan terhadap iman kita menjadi semakin nyata. Saat ini, kita hidup dalam situasi ekonomi dan politik global yang penuh ketidakpastian. Konflik antar negara, inflasi yang meningkat, kesenjangan sosial yang makin lebar, dan perubahan iklim yang berdampak pada kehidupan sehari-hari itu semakin memperumit keadaan. Tidak hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, termasuk gaya hidup vulgar dan era digital serta kecerdasan buatan, turut membawa tantangan baru dalam menjaga keteguhan iman. Rasul Petrus mengingatkan bahwa di tengah situasi yang sulit ada kuasa jahat yang bekerja untuk menggoyahkan iman kita. Iblis tidak hanya berusaha menjatuhkan kita secara spiritual, tetapi juga menggunakan kondisi dunia untuk membuat kita takut, putus asa, dan kehilangan harapan. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan 3 langkah penting dalam menghadapi godaan dan tekanan yang ada. Pertama, mari kita sadar dan berjaga-jaga. Petrus menggunakan kata nepsate yang berarti selalu dalam keadaan sadar, mengendalikan diri, dan berpikiran jernih.
ketika kita menghadapi krisis ekonomi, misalnya banyak orang mulai kehilangan arah, rasa takut kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan bahan pokok yang semakin mahal, serta tekanan hidup lainnya bisa membuat orang tergoda untuk mengambil jalan pintas. Mungkin dengan melakukan kecurangan dalam bisnis, korupsi, atau bahkan meninggalkan iman demi keuntungan pribadi. Firman Tuhan mengingatkan bahwa di tengah ketidakpastian ini, kita harus tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidup kita, tetapi hadapilah setiap tantangan dengan iman yang teguh. Hal yang kedua, melawan dengan iman yang teguh. Frasa stereoi tepiste menggambarkan sikap iman yang kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan. Dalam dunia yang semakin materialistis di mana kesuksesan sering diukur dari kekayaan dan jabatan, godaan untuk mengesampingkan iman demi kenyamanan hidup semakin besar. Kita bisa melihat dunia saat ini semakin mengarah kepada persaingan global yang tidak sehat. Negara-negara saling berebut sumber daya. Bisnis bersaing tanpa memperhatikan etika. Dan individu seringkali tergoda untuk mengorbankan nilai-nilai kebenaran demi ambisi pribadi. Namun sebagai orang percaya kita dipanggil untuk tetap berpegang pada prinsip firman Tuhan. Jangan tergoda oleh nilai-nilai dunia yang sementara. Sebaliknya, kita harus meneladani Daniel yang tetap teguh dalam imannya meskipun hidup di lingkungan yang penuh tekanan politik dan budaya asing. Dan juga masih ada begitu banyak contoh-contoh dari nabi-nabi, termasuk Yesus Kristus Tuhan kita. Ia tidak mau berkompromi dengan nilai-nilai dunia, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membelanya serta meninggikan dia. Hal yang ketiga, kita perlu percaya bahwa kita tidak sendirian. Tantangan hidup seringkali terasa lebih berat ketika kita merasa sendiri. Ketika ekonomi sulit, politik memanas, dan kehidupan semakin kompleks, banyak orang merasa putus asa dan kehilangan harapan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kita bukan satu-satunya yang mengalami penderitaan. Saudara-saudara seiman di seluruh dunia juga menghadapi pergumulan yang sama. Inilah pentingnya komunitas iman, gereja, keluarga Kristen, dan persekutuan doa. Kita harus saling menguatkan, berbagi beban, dan mendukung satu sama lain agar tidak mudah terjatuh dalam godaan dunia. Saat ini, banyak negara sedang berjuang menghadapi tantangan besar, baik itu peperangan, kelaparan, atau perubahan ekonomi yang drastis. Sebagai gereja, kita juga dipanggil untuk menunjukkan kepedulian kepada mereka yang menderita. Dengan membantu sesama, kita bukan hanya menguatkan mereka, tetapi juga memperlihatkan kasih Kristus di tengah dunia yang semakin dingin dan individualistis. Keluarga Kristen, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk tetap berjaga-jaga dan teguh dalam iman, terlepas dari situasi dunia yang semakin sulit. Jangan biarkan ketakutan, godaan, dan tekanan dunia mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita perkuat iman kita, saling menguatkan,
dan percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di tengah dunia yang semakin tidak menentu, kami memohon agar Engkau memberikan kami kebijaksanaan dan keteguhan iman. Tolong kami untuk selalu berjaga-jaga, tetap percaya kepadamu, dan menjadi terang bagi dunia di sekitar kami. Beri kami kekuatan untuk menghadapi setiap pencobaan dengan iman yang teguh. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.